Apakah ini masih relevan enggak ya kita implementasikan dalam kehidupan manusia yang beradab ini, seperti hadis Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu salata wa yu'tu zakat wa in fa'alu dzalika asamu minni amwalahum wa dima'ahum. Aku diperintahkan, saya terjemahkan dulu, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, mendirikan salat, membayar zakat. Kalau mereka mau, aman harta dan nyawanya. Kalau tidak, habisin semuanya. Yuk sekarang kita ramai-ramai kita serbu Jepang sekarang. Kita hancurkan Australia. Kita rampas perempuannya, kita jual di pasar budak. Seperti itukah peradaban yang akan kau bangun? Ini kan persoalan. Itu kan berarti fasis ya. Lah iya dong. Ini masih muncul, hadis ini sering dibaca oleh para mubalik kok. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Jalha Bahagia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video, dan nantinya khusus kepada teman-teman dari seberang untuk menempatkan hati dan pikiran di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Dengar dulu, renungkan, perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Pembahasan ini Bapak Ibu sangat penting sekali, dan ini bisa menambah ilmu kita, dan kita bisa membandingkan antara iman orang lain dengan iman percaya kita. Bagaimana perkataan Yesus Kristus di dalam Alkitab dan bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Nah, beliau ini Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui banyak sekali dihujat oleh orang muslim. Bahkan ada yang anggap beliau ini murtad. Bahkan ada yang berkata jadi pendeta saja, masuk Kristen saja, bla 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 bla. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada sekelompok orang yang menghina, mencaci maki Bapak Buya Syakur Yasin. Sampai-sampai kelompok orang tersebut ingin melaporkan Bapak Buya Syakur Yasin kepada pihak yang berwajib. Tetapi tidak jadi dilaporkan Bapak Ibu ya. Padahal apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin itu bukan asumsi beliau. Tertulis, kalau itu hadis, beliau ambil dari hadis. Kalau itu ayat Al-Quran, beliau katakan ini ayat Al-Quran. Tidak beliau tambahkan dan tidak beliau kurangi. Setelah beliau membaca sebuah hadis, lalu beliau bertanya kepada orang yang mengikuti pengajian beliau. Supaya tidak berlama-lama, mari kita sama-sama saksikan bagaimana cuplikan video berikut ini. Jadi artinya ini sangat sensitif sekali. Nah, makanya kita dapatkan beberapa, ya mungkin, apakah ini masih relevan enggak ya kita implementasikan dalam kehidupan manusia yang beradab ini, seperti hadis Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu salata wa yu'tu zakat wa in fa'alu dzalika asamu minni amwalahum wa dima'ahum. Aku diperintahkan, saya terjemahkan dulu, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, mendirikan salat, membayar zakat. Kalau mereka mau, aman harta dan nyawanya. Kalau tidak, habisin semuanya. Yuk sekarang kita ramai-ramai kita serbu Jepang sekarang. Kita hancurkan Australia. Kita rampas perempuannya, kita jual di pasar budak. Seperti itukah peradaban yang akan kau bangun? Ini kan persoalan. Itu kan berarti fasis ya. Lah iya dong. Ini masih muncul, hadis ini sering dibaca oleh para mubalik kok. Ya. Kemudian lagi, ketika ada orang Islam murtad, pindah agama, apa hukumnya? Dibunuh. Ini hadisnya ada. Percaya silakan, nggak ya udah. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menggantikan agamanya, bunuh dia. Mufti Qatar namanya Yusuf Qaradawi ditanya oleh wartawan Al Jazeera, apakah Anda mendukung hukuman bunuh bagi orang murtad? Iya. Jadi dibunuh. Kenapa demikian? Kalau tidak, umat Islam habis. Oh, itu jawabannya.
Kalau tidak dibunuh, umat Islam habis. Jadi untuk mempertahankan supaya Islam tidak berkurang, hukumannya kalau keluar bunuh. Katanya la ikraha fid din. Ya masuk nggak ada paksaan, keluar nggak boleh. Ya bulit ngono. Bulit kan? Ini nih, kemudian ini mumpung dengan tokoh apa Syekhul Nisa ya. Oke. Ya, ini An-Nisa naqisatul aqli wad din. Perempuan itu otaknya kurang, baik agama maupun akalnya maupun agamanya juga. Ketika saya mendukung pencalonan Ibu Ana Sopana sebagai Bupati Indramayu, ini para kiai di Indramayu tidak setuju karena haram hukumnya perempuan jadi pemimpin. Ya, qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Presidennya Megawati perempuan boleh, tapi ke bupati haram. Ya itu semacam itu kan, jadi lucu jadinya itu. Kemudian ada hadis lagi muncul dari mereka, saya catatnya. Lan yaflaha qaumun law wallu amrahum imra'atan. Dia akan bahagia, tidak akan senang kalau mereka kaum itu menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Masih tetap kita bertahan, perempuan tidak boleh jadi bupati, tidak boleh jadi kepala desa. Nah, ini kembali Pak Kiai Husain, sejak awal kebebasan perempuan, kemanusiaan perempuan diberangus sejak awal. Ketika isu tentang perempuan adalah aurat, selesai, udah. Nggak boleh keluar, nggak boleh kerja, nggak boleh apa-apa. Selesai. Boleh dilihat fikihnya, ada fikihnya. Nggak usah dibahas, nanti kelamaan bacanya. Hanya orang yang sudah memastikan akan melamarnya dan sudah kasih DP, itu baru boleh melihat perempuan, terbatas hanya muka dan telapak tangan. Ini fikih. Bayangkan, tidak boleh dilihat oleh siapapun. Ketika saya mengatakan dengan satu hipotesa baru, aurat itu tidak ada. Gara-gara saya sampai di embargo ada 6 tahun nggak boleh ceramah nih. Ya, di Tasmaya, Jambe, Jengkok, Larang itu ada 6 desa lah. Pokoknya tidak boleh ngaji di sini karena kiai fasik. Saya katakan begini, bayi lahir harus pakai jilbab enggak? Ada auratnya enggak? 1 tahun ada auratnya enggak? 2 tahun ada auratnya enggak? 3 tahun ada auratnya enggak? 5 tahun ada auratnya enggak? Nah, perempuan mulai. Kalau sudah 6 tahun, ibunya jerit-jerit nih kalau anak perempuan 6 tahun keluar telanjang nih. Tapi kalau anak laki-laki 11-12 tahun telanjang mandi-mandi di sungai nggak apa-apa. Paling-paling kayak melinjo. Kenapa? Karena aurat perempuan lebih cepat datangnya pada laki-laki. Tidak ada datang berkembang sampai puncaknya 17 sampai 40. Setelah itu semakin tua auratnya semakin hilang dan di penghujungnya hilang lagi, nggak ada auratnya. Saya bacakan dalilnya. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha la junaha alaihinna an yada'na thiyabahunna. Perempuan-perempuan jompo yang sudah tidak ada gairah untuk menikah lagi, maka la junaha alaihinna, tidak berdosa bagi mereka ayada'na thiyabahunna, lepas baju. Siapa yang mau bersahwat melihat nenek-nenek? Paling orang gila. Apa yang terisinya? Menurut Buya Sakur, perempuan boleh telanjang. Itu yang terjadi. Ya, ini jadi persoalan. Abdullah, hosana bagi Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi, hosana bagi Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan ila ruhi wal jasadi, air kehidupan, ya Allah berikanlah kelembutan hatinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin? Padahal kita sangat sering mendengar dari teman-teman bahwa la ikraha fiddin, di dalam beragama itu tidak ada paksaan. Ya, tidak ada satupun yang bisa memaksakan kita untuk masuk ke agama Islam. Padahal hadis yang kita dengar yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin itu berbeda dengan apa yang kita dengar selama ini, saudara ya. Nah, itulah kira-kira saudara, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak ya. Mari pergunakan komentar kita dengan bijak sehingga kita sendiri yang menilai ya, bagaimana iman kita dan bagaimana iman tetangga kita. Saudaraku, di dalam kitab Roma 3 ayat 23, di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Elohim menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Makanya dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Lukas 5 ayat 32 firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itulah iman percaya kita Bapak Ibu. Berbeda dengan iman percaya saya yang dulu, di mana ada ayat di dalam Al-Quran Allah mengutus setan-setan untuk mendorong orang kafir sehingga orang kafir itu lebih hebat melakukan dosanya ya, jatuh ke dalam dosa. Setan-setan mendorong orang kafir untuk berbuat dosa, tambah jahat. Nah, seharusnya orang yang sudah jahat itu dibuat menjadi baik, bukan didorong untuk orang itu terus-terusan melakukan dosa, terus-terusan berada di dalam dosa. Tidak seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, di dalam Lukas 5 ayat 32 firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan begitu sayang kepada kita. Kasih sayang Tuhan itu begitu besar. Bapak Ibu sudah bisa membedakan bagaimana iman kita, bagaimana iman tetangga kita. Ya. Jangan sampai saudara menyangkal iman saudara. Ya. Dan di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya supaya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.